Halo Sobat Military Transporter, bertemu dengan saya di channel Model Kit Indo. Kali ini saya akan membahas penghancur tank atau tank destroyer era Perang Dunia Kedua buatan Rumania dari masa ke masa. Check it out. Yang pertama, TACAM T60. T60 adalah sebuah penghancur tank buatan Rumania yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Kendaraan tersebut dibangun berbasis tank ringan T60 milik Soviet yang menghapus menara tank tersebut dan membangun tumpuan untuk memasang meriam lapang M1936 F22 76,2 mm milik Soviet yang ditangkap sebagai gantinya. Kompartemen pertempuran 3 sisi dibangun untuk melindungi senjata dan awaknya. 34 buah dibangun pada tahun 1943. Dan mereka bertugas ketika serangan Jesse Kisniev dan serangan di Budapest. Untuk spesifikasinya, tank ini memiliki berat 9 ton, panjang 4,24 meter, lebar 2,35 meter, dan tinggi 2,31 meter. Tank ini diawaki oleh 3 orang kru. Untuk persenjataannya, tank ini dibekali satu meriam 76,2 mm milik Soviet M1936 F22. Untuk sekundari armamennya, tank ini dibekali satu senjata 7,92 mm ZB53 mesin gun dan satu senjata sub mesin gun. Untuk urusan mesin, tank ini dibekali mesin 6 silinder milik GAZ 202 berpendingin air yang menghasilkan tenaga sebesar 80 horsepower atau setara dengan 60 kW. Dengan mesin tersebut, tank ini mampu menempuh kecepatan hingga 40 km per jam dan jangkauan operasionalnya hingga 200 km. Yang kedua, Maresal. Maresal atau yang berarti marsekal juga dikenal sebagai M-Tank. Kendaraan ini adalah kendaraan perusak tank ringan yang diproduksi oleh Rumania di Perang Dunia Kedua. Rumania sebagai anggota kekuatan poros dan menciptakan kendaraan tersebut sebagai tanggapan atas hadirnya tank Soviet T-34 dan KV-1. Kendaraan itu dikreditkan karena telah mengilhami desainer Hetzer Jerman, menurut beberapa staf militer Jerman. Sebanyak 1.000 kendaraan direncanakan untuk diproduksi yang akan menjadikan Maresal sebagai tulang punggung pasukan lapis baja Rumania dan menjadikannya kendaraan tempur lapis baja paling banyak di negara itu sejauh ini. Jadi selain varian penghancur tank utama, versi lain juga direncanakan, termasuk versi Howitzer self-propelled 122 atau 150 mm. Tank ini diproduksi sebanyak 9 buah. Untuk spesifikasinya, tank ini memiliki berat 8,5 ton, panjang 4,43 meter, lebar 2,44 meter, dan tinggi 1,53 meter. Diawaki oleh 2 hingga 3 orang kru. Untuk persenjataannya, tank ini dibekali satu meriam 75 mm Resita M1943 dengan 50 putaran. Untuk sekundari armamennya, tank ini dibekali 2 sub mesin gun 9 mm firing ports. Untuk urusan mesin, kendaraan ini dibekali mesin Hotchkiss H39 120 horsepower atau setara dengan 89 kW. Dengan mesin tersebut, tank ini menghasilkan kecepatan maksimum hingga 50 km per jam di jalur yang rata atau 30 km per jam untuk jalur off-road. Dan untuk jangkauan operasionalnya, kendaraan ini mampu menempuh hingga 200 km. Yang ketiga, TACAM R2. R2 adalah sebuah penghancur tank Rumania yang digunakan selama Perang Dunia Kedua. Tank tersebut dibangun dengan melepas turret tank ringan R2 atau Panzer 35T dan membangun tumpuan untuk memasang meriam lapang ZIS-3 milik Soviet yang memiliki meriam 76,2 mm sebagai gantinya. Kompartemen pertempuran 3 sisi dibangun untuk melindungi senjata dan awaknya. 20 buah dibangun pada tahun 1944, tetapi hanya satu yang diketahui masih ada hingga saat ini.
Kendaraan tersebut berpartisipasi dalam serangan Budapest dan serangan Praha. Untuk spesifikasinya, kendaraan ini memiliki berat 12 ton, panjang 5 meter, lebar 2,064 meter, tinggi 2,32 meter. Kendaraan ini diawaki oleh 3 orang kru. Untuk persenjataan utamanya, kendaraan ini dibekali satu meriam ZIS-3 76,2 mm milik Soviet. Dan untuk sekundari armamennya, kendaraan ini dibekali satu mesin gun ZB-53 7,92 mm. Untuk urusan mesinnya, kendaraan ini dibekali mesin Skoda 4 silinder berpendingin air yang menghasilkan tenaga sebesar 125 horsepower atau setara dengan 93 kW. Dengan mesin tersebut, tank ini menghasilkan kecepatan hingga 30 km per jam dan jarak operasi hingga 160 km. Sekian dari saya, mohon maaf jika ada salah-salah kata dan informasi. Untuk yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe ya. Nyalakan juga tombol loncengnya. Dan jangan lupa like-nya ya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.